Minyak bumi, arti penjelasan bagaimana minyak bumi terbentuk. Ketentuan isi konten. 1. Apa itu bahan bakar fosil? Apa saja yang termasuk bahan bakar fosil? Apa itu minyak bumi? Digunakan untuk apa saja kah minyak bumi itu? 2. Bagaimana minyak bumi bisa terbentuk? 3. Apa saja komponen yang terkandung dalam minyak bumi? 4. Bagaimana proses pengolahan minyak bumi? Butuhkan juga diagram fraksionasi minyak bumi. 5. Bagaimana cara menentukan kualitas bensin dengan bilangan oktan? 6. Bagaimana perbandingan bensin yang dijual di SPBU? Bandingkan kualitas dari premium, Pertamax, dan Pertalite berdasarkan bilangan oktannya. Lalu simpulkan mana yang terbaik. 7. Apa hubungan kualitas bensin dengan dampak lingkungan? Apa saja dampak lingkungan yang mungkin terjadi bila menggunakan bensin dengan kualitas rendah? 8. Bagaimana caranya untuk mengurangi dampak lingkungan? Lakukan ajakan hemat energi. Mari kita jawab semua pertanyaan tadi. Apa itu bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil merupakan salah satu energi yang tersedia di alam yang dapat berupa minyak bumi, batu bara, panas bumi, dan gas alam. Energi-energi tersebut berubah menjadi bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu untuk transportasi maupun kehidupan manusia pada umumnya. Sumber energi tersebut merupakan sumber energi yang tidak bisa diganti dengan energi lain. Apa saja yang termasuk bahan bakar fosil? 1. Minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran berbagai hidrokarbon yang termasuk dalam kelompok senyawa parafin, naphtena, olefin, dan aromatik. Kelompok senyawa ini berbeda dari yang lain dalam kandungan hidrogennya. 2. Gas alam. Bahan bakar gas ada dua jenis, yakni compressed natural gas atau CNG dan liquid petroleum gas atau LPG. Dikutip dari jurnal berjudul Pemanfaatan Energi Alternatif sebagai Energi Terbarukan untuk Mendukung Substitusi BBM karya Imam Khalid. Pada dasarnya CNG terdiri dari metana, sedangkan LPG adalah campuran dari propana, butana, dan bahan kimia lainnya. 3. Batu bara. Batu bara merupakan jenis bahan bakar fosil yang berbentuk padat. Bahan bakar fosil ini terbentuk dari endapan organik yang telah melalui proses pembatubaraan. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil, tumbuhan-tumbuhan, dan hewan. Digunakan untuk apa sajakah minyak bumi ini? 1. Bahan bakar kendaraan. Pertama, manfaat minyak bumi adalah sebagai bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan transportasi. Bahan bakar yang berasal dari minyak bumi seperti solar, bensin, bensol, dan minyak tanah telah melewati proses penyulingan agar menjadi komponen yang lebih ringan. 2. Konstruksi. Selain bahan bakar, manfaat minyak bumi adalah berguna untuk pembuatan produk konstruksi. Minyak bumi memiliki senyawa yang dapat digunakan untuk memproduksi alat konstruksi seperti pembuatan atap, cat, pipa, aspal, dan lain sebagainya. 3. Sumber gas cair. Minyak bumi dapat menghasilkan produk dalam bentuk gas cair seperti tabung gas yang diperlukan untuk memasak. Gas alam yang berasal dari minyak bumi telah mengalami pengolahan hingga menjadi bentuk gas cair dalam tabung LPG. Bagaimana minyak bumi bisa terbentuk di alam? Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Apa saja komponen yang terkandung dalam minyak bumi? Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suhu rendah C1 sampai C4 dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana, juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Berikutlah diagram fraksionasi minyak bumi.
Bagaimana cara menentukan kualitas bensin atau bilangan oktan? Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Bensin yang baik tidak menimbulkan ketukan pada mesin. Ketukan pada mesin terjadi bila bensin terbakar tidak pada saat yang tepat, sehingga akan mengganggu gerakan piston pada mesin. Kualitas bensin itu ditentukan dari bilangan oktan. Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan tingkat ketukan atau knocking yang dihasilkan di ruang bakar saat terjadi pembakaran. Semakin tinggi nilai bilangan oktan, maka akan semakin bagus kualitasnya. Bagaimana perbandingan bensin yang dijual di SPBU? Bandingkan kualitas dari premium, pertamax, dan pertalite berdasarkan bilangan oktannya. Lalu simpulkan mana yang terbaik. Premium merupakan bahan bakar bensin dengan angka oktan minimal 88. BBM tersebut dapat digunakan pada kendaraan bermotor dengan resiko konversi rendah di bawah 9:1. Pertalite merupakan bahan bakar gasolin yang memiliki angka oktan 90 serta berwarna hijau, terang dan jernih. BBM jenis tersebut sangat tepat digunakan oleh kendaraan dengan konversi 9:1 hingga 10:1. Pertamax merupakan jenis BBM dengan angka oktan minimal 92 berstandar internasional. Pertamax sangat direkomendasikan untuk digunakan pada kendaraan yang memiliki konversi rasio 10:1 hingga 11:1. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang terbaik adalah Pertamax karena memiliki oktan yang paling tinggi di antara yang lain. Semakin tinggi nilai oktannya, maka BBM lebih lambat terbakar sehingga tidak meninggalkan residu pada mesin yang bisa mengganggu kinerjanya. Apa hubungan kualitas bensin dengan dampak lingkungan? Apa saja dampak lingkungan yang mungkin terjadi bila menggunakan bensin dengan berkualitas rendah? Hubungan kualitas bensin dengan lingkungan adalah menyebabkan polusi udara yang tidak kondusif. Kualitas bensin yang rendah mempengaruhi siklus pencemaran udara yang lebih parah dan bisa berdampak sakit gangguan pernafasan seperti ISPA. Cara mengurangi dampak bensin terhadap lingkungan adalah kurangilah pemakaian kendaraan agar tidak terlalu merusak pencemaran lingkungan dan bijaklah dalam menggunakan kendaraan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut dari hasil kerja kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.